kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, lakukan perintah-perintah Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga timbul dalam dirimu keyakinan bahwa Allah itu memang layak untuk kamu sembah. Jadi kalau selama ini kita menyembah kepada Allah, belum timbul rasa keyakinan kita Allah itu memang Tuhan kita, berarti ibadah kita selama ini belum sempurna. Berarti ketaatan kita selama ini belum sempurna. Kalau kita lihat di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita selalu mengucapkan kalimat di dalam surat Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bukan hanya ungkapan, tetapi pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhanku, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Dua pernyataan ini harus sinkron, harus saling mendukung. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan tempat kita menyembah, kita harus yakin juga dalam aktivitas kita sehari-hari bahwa Allah lah yang akan membantu kehidupan kita, yang akan memuluskan segala planning kita, rencana-rencana kita, yang akan memberikan kemudahan kita dalam melakukan segala aktivitas. Jika ini sinkron antara na'budu wa nasta'in, maka inilah yang disebut dengan abdullah, yakni hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kedua ini berlatar belakang atau bertolak belakang, pada saat di momen-momen tertentu kita menyebut iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Di mana itu momennya? Mungkin kita laksanakan itu di masjid. Mungkin pada saat kita mengadakan pengajian-pengajian. Mungkin pada saat kita lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam prakteknya terkadang nasta'innya kita minta pertolongan kepada yang lain. Ini menandakan belum paripurnanya, belum sempurnanya na'budu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keyakinan kita terhadap Allah Tuhan yang berhak kita sembah itu belum sempurna. Sehingga ada ulama menyebutkan bagaimana menimbulkan atau memunculkan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang Allah yang berhak kita sembah. Disebutkan di dalam kitab, yang pertama, setidaknya jika engkau ingin menumbuhkan rasa keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mantapkan tauhid di dalam dirimu. Mantapkan keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan hanya tempat kita menyembah. Allah bukan hanya tempat kita mengadu. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita ini. Tarikan napas kita itu tidak lepas dari aturan yang Allah berikan. Ayunan tangan kita, apapun posisi kita saat ini, profesi apa kita saat ini, dimanapun kedudukan kita saat ini, itu semua adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan hanya tempat kita menyembah, tetapi Allah lah yang mengatur dalam kehidupan kita ini. Inilah yang disebut dengan tauhid keyakinan. Tauhid keyakinan yang disebutkan Allah yara asya'a kullaha illa minallah. Dia tidak melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak ada segala sesuatu yang bergerak, yang ada di sekelilingnya, illa minallah, kecuali itu adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini, jika keyakinannya sudah mencapai ke posisi ini, maka sifat-sifat keburukan yang ada di dalam dirinya akan hilang. Disebutkan dalam sebuah kisah, sahabat Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah SAW, dia menceritakan, saya menjadi khodamnya, menjadi pembantunya Rasulullah SAW itu kurang lebih 10 tahun, kata beliau. Selama saya menjadi pembantunya, menjadi bawahannya Rasulullah SAW, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW kepada saya yang bersifat mencela.
yang bersifat mencaci maki, yang bersifat merendahkan atau menyalahkan. Padahal kalau kita lihat bagaimana posisi seorang atasan dengan bawahan, biasanya dengan mudahnya lisan kita berkata yang tidak pantas kepada orang yang ada di bawah kita. Apalagi status ekonominya, status sosialnya rendah di bawah kita. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, kata Anas bin Malik, selama 10 tahun saya hidup bersama Rasulullah, menjadi pembantunya Rasulullah, menjadi bawahannya Rasulullah, tidak ada satu kata patah pun dia menyalahkan saya. Ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, Rasul mencontohkan kepada kita bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali itu memang sudah takdir dari Allah, sudah ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat sebab. Kalau kita lihat, kalau kita memiliki bawahan, kita memiliki pembantu, memiliki pelayan dalam kehidupan ini, kita akan senang jika dia melakukan apa yang kita sukai. Dan kita akan marah dan mencela jika dia melakukan sesuatu yang tidak kita senangi. Kenapa kita bisa melakukan hal semacam itu? Karena kita melihat sebab. Sebab dia melakukan sesuatu sehingga kita mencelah dirinya. Sebab dia melakukan sesuatu sehingga kita memuji dirinya. Ini kita terdinding dengan bahwa tidak ada yang bisa menyebabkan sebab itu kecuali musabbibnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai pada keyakinan ini, niscaya segala keburukan-keburukan, sifat-sifat keburukan akan hilang dari dalam dirinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga jika orang sudah sampai posisi tauhid, keyakinan ini, maka sifat dendam akan hilang di dalam dirinya. Kalau kemarin kita berkontestasi, ada pemilihan A, ada pemilihan B, dia akan menghilangkan segala hal semacam itu, karena itu merupakan sebab dari terciptanya seorang pemimpin. Masalah-masalah yang lain semua dia keluarkan, segala masalah yang lain dia hilangkan. Kenapa? Karena itu adalah proses demokrasi. Sehingga yang tercipta adalah kedamaian dan kerukunan. Jika sudah mencapai posisi keyakinan kita tauhid ilahi ini tadi, maka hilanglah rasa iri dan dengki. Orang mencapai posisi apapun, kita tidak akan pernah pusing kepala kita. Orang mencapai posisi apapun yang keluar dari komentar orang lain tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita dan ke dalam hati kita. Kenapa? Kita yakin la kullum min indillah, disebutkan di dalam Al-Quran. Segala sesuatu itu terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang sudah mencapai posisi keyakinannya kepada tauhid ilahi ini, maka akan hilang rasa ujub yang ada di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah membanggakan dirinya. Dia tidak pernah merasa dirinya paling hebat. Dia tidak pernah merasa dirinya paling mulia. Apapun posisinya saat ini, apapun yang ia dapatkan saat ini, berapa banyak harta yang ia dapatkan, berapa pelayan yang dia miliki atau popularitas yang ia dapatkan, dia akan selalu ingat bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah akan mengambilnya, dalam sekejap pun semuanya akan hilang dan akan sirna. Kita ingat kembali pada saat kita hadir ke dunia ini, tidak ada sehelai kain pun yang kita bawa, tidak ada sedikit pun jabatan yang kita miliki, tidak ada satu rupiah pun yang kita dapatkan atau yang kita bawa. Dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa apapun. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita sombong dalam kehidupan ini. Jangan sekali-kali kita ujub merasa diri kita paling mulia dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita sama. Sesungguhnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu tidak bisa kita nilai dengan kasat mata kita. Tidak bisa kita nilai dengan angka, tidak bisa kita nilai dari materi-materi yang nampak dengan mata kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apapun yang terucap dari lisan kita, apapun yang terpikir dari pemikiran kita, apa yang terbenak dalam hati kita, selalu kita harapkan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.